Halo, perkenalkan nama saya Yosua Penseketu. Saya dari kelas 10 MIPA 2 dan saya akan menjelaskan tentang siklus hidrologi. Dan berikut penjelasannya. Ikuti terus ya, oke? Oke, jadi itu tahap yang pertama adalah evaporasi. Penguapan atau evaporasi adalah proses perbuahan molekul di dalam keadaan cair atau air dengan spontan menjadi gas, contohnya uap air. Proses ini adalah kebalikan dari kondensasi. Umumnya penguapan dapat dilihat dari lenyapnya cairan secara berangsur-angsur ketika terpapar pada gas dengan volume signifikan. Yang kedua adalah sublimasi. Sublimasi adalah proses perbuahan zat dari padat ke gas, misalkan es yang langsung menguap tanpa mencairkan terlebih dahulu. Pada tekanan normal, kebanyakan benda dan zat memiliki tiga bentuk yang berbeda pada suhu yang berbeda-beda. Dan yang ketiga adalah kondensasi. Kondensasi atau pengembunan adalah perubahan wujud benda ke wujud yang lebih padat, seperti gas menjadi cairan. Kondensasi terjadi ketika uap didinginkan menjadi cairan, tetapi dapat juga terjadi bila sebuah uap dikompresi menjadi cairan atau mengalami kombinasi dari pendingin dan kombinasi. Dan yang keempat adalah proses adveksi. Adveksi adalah proses pergerakan uap air secara horizontal yang dilakukan oleh angin. Dan yang kelima adalah proses presipitasi. Dalam meteorologi, presipitasi adalah setiap produk dari kondensasi uap air di atmosfer. Ia terjadi ketika atmosfer menjadi jenuh dan air kemudian terkondensasi dan keluar dari larutan tersebut. Udara menjadi jenuh melalui dua proses, pendinginan atau penambahan uap air. Dan yang keenam adalah glacier. Glacier atau bisa dibilang dengan glasier adalah sebuah bongkahan atau endapan es yang besar dan tebal yang terbentuk di atas permukaan tanah yang merupakan akibat akumulasi dan endapan salju atau es yang mengeras dan membentuk selama kurun waktu tertentu yang sangat lama. Dan yang ketujuh adalah infiltrasi. Infiltrasi adalah aliran air ke dalam tanah melalui permukaan tanah itu sendiri. Di dalam tanah, air mengalir ke arah pinggir sebagai aliran perantaran menuju mata air danau dan sungai atau secara vertikal yang dikenal dengan penyairan menuju air tanah. Dan yang ke-8 adalah perkolasi. Perkolasi adalah cara penyairan yang dilakukan dengan mengalirkan cairan penyair melalui serbuk simplasi yang telah dibasahi. Kekuatan yang berperan pada kombinasi antara lain gaya berat, kekentalan, daya larut, tegangan permukaan, difusi, osmosa, adesi, daya kapiler, dan daya geseran atau friksi. Dan sekian dari penjelasan saya, semoga bermanfaat dan bisa membantu. Itulah penjelasan saya dan sekian, terima kasih. Oke, jangan lupa like dan komen. Kalau perlu subscribe juga. Oke, share link.